Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Udara pagi di sebuah rumah sederhana namun hangat itu dipenuhi aroma masakan yang baru saja matang. Di dapur, seorang wanita muda dengan wajah teduh dan senyum lembut sedang sibuk menata piring-piring di meja makan. Dia adalah Chika, wanita berusia 25 tahun, yang baru saja memasuki usia kehamilan 6 bulan. Perutnya mulai tampak membesar, namun tubuhnya masih lincah bergerak. Rambutnya yang hitam panjang digelung sederhana. Wajahnya tidak dipoles riasan tebal, hanya polesan bedak tipis dan bibir merah muda yang alami. Tangannya sesekali berhenti sambil mengusap perutnya. Gerakan kecil dari janin dalam rahimnya membuatnya tersenyum. "Nak, ayahmu pasti sebentar lagi pulang. Hari ini ibu masak kesukaan ayah, rendang. Kamu juga pasti suka nanti kalau sudah bisa makan." Gumamnya lirih sambil duduk sebentar untuk melepas lelah. Pukul 7 pagi, pintu depan terdengar terbuka. Seorang pria tinggi berkulit sawo matang masuk dengan langkah tergesa, dasinya masih menggantung di leher. Fikri, suami Chika, baru saja pulang dari lembur semalaman. Wajahnya tampak lelah, namun tetap memancarkan ketampanan yang dulu membuat banyak wanita terpikat. "Aku pulang," ucapnya singkat sambil meletakkan tas kerjanya di sofa. Chika bergegas keluar dari dapur, wajahnya berbinar melihat suaminya pulang dengan selamat. "Mas, sudah sarapan? Aku masak rendang kesukaanmu. Kamu pasti lapar." Fikri hanya tersenyum kecil, matanya sayu. "Aku capek sekali, Cik. Nanti saja makannya. Aku ingin tidur dulu sebentar." Wajah Chika sedikit meredup, tapi dia tetap mengangguk. "Baik, Mas. Aku siapkan kamar, kamu bisa istirahat." Setelah membantu melepas jas suaminya, Chika melihat Fikri berjalan ke kamar tanpa banyak bicara. Dia tahu, suaminya memang sibuk. Sebagai manajer di sebuah perusahaan besar, Fikri sering bekerja hingga larut malam. Tapi dalam hati kecilnya, Chika kadang merindukan perhatian lebih, apalagi saat dirinya sedang hamil. Siang itu, setelah Fikri terlelap, Chika duduk di ruang tamu sambil membuka album foto pernikahan mereka. Matanya menatap foto dirinya dalam balutan gaun pengantin putih, bersebelahan dengan Fikri yang gagah dengan setelan jas. Semua terlihat sempurna waktu itu. Janji setia yang terucap di depan penghulu seakan masih terngiang. "Dalam suka maupun duka, aku akan selalu bersamamu," begitu kata Fikri kala itu. Air mata kecil menetes tanpa sadar. Bukan karena sedih, tapi karena rasa takut kehilangan momen indah itu. Ia hanya berharap rumah tangganya tetap hangat, apalagi dengan kehadiran calon buah hati mereka. Sore menjelang, Fikri bangun dan duduk di ruang makan. "Wangi sekali. Jadi lapar aku," katanya sambil tersenyum pada Chika. Chika segera menyajikan makanan, wajahnya kembali berbinar. Mereka makan bersama, meski obrolan tidak panjang. Setelah itu, Fikri kembali sibuk dengan laptopnya. Tangannya cepat mengetik. Sesekali mengangkat telepon dengan nada serius. Chika duduk di seberang, hanya memandang. Ia tidak berani mengganggu, hanya sesekali mengelus perutnya, berharap anaknya kelak bisa menjadi alasan Fikri untuk lebih sering tersenyum di rumah. Malam hari, setelah pekerjaan selesai, Fikri mendekati Chika yang sedang membaca buku tentang persiapan melahirkan. "Kamu sudah minum vitamin dari dokter?" tanyanya. "Sudah, Mas. Aku juga rutin senam kecil di rumah supaya bayi sehat," jawab Chika sambil tersenyum. Fikri mengangguk. "Bagus. Aku mungkin besok harus keluar kota sebentar, ada rapat penting. Kamu jangan khawatir." Chika menelan ludah. Rasa kecewa menyelip, tapi ia berusaha menutupinya. "Baik, Mas. Aku akan jaga diri." Malam itu mereka tidur berdampingan, namun jarak seakan membentang di antara mereka. Chika berusaha memeluk suaminya, tapi Fikri lebih banyak menghadap ke arah lain. Meski begitu, Chika tetap membisikkan doa agar rumah tangga mereka selalu dilindungi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Chika menghabiskan waktunya di rumah, membaca buku, menyiapkan makanan, dan merawat diri serta kandungannya. Sesekali ia ditemani ibunya yang datang menjenguk. "Chika, kamu harus banyak istirahat.
Jangan terlalu capek masak dan bersih-bersih rumah. Fikri mana? Tanya sang ibu suatu siang. Mas Fikri lagi ada rapat, Bu. Katanya malam baru pulang. Jawab Cika sambil tersenyum tipis. Sang ibu menghela napas, memandang anaknya dengan mata penuh kekhawatiran. Kamu harus kuat, Nak. Jangan terlalu banyak dipendam. Ibu tahu kamu kangen perhatian Fikri, tapi mungkin dia benar-benar sibuk. Cika hanya mengangguk, meski hatinya ingin menangis. Minggu sore, Fikri akhirnya mengajak Cika jalan-jalan ke taman kota. Cika merasa sangat bahagia, seolah rindu yang menumpuk akhirnya terbayar. Mereka duduk di bangku taman, memandangi anak-anak kecil yang berlari sambil tertawa. Mas, lihat mereka. Aku tidak sabar menunggu anak kita lahir. Aku ingin dia tumbuh bahagia, kata Cika sambil menatap Fikri penuh harap. Fikri mengangguk, meski tatapannya sesekali teralih pada ponsel yang terus bergetar. Ia menjawab pesan sebentar, lalu kembali ke Cika. Tentu, Cik. Aku juga ingin begitu. Cika mencoba percaya, meski hatinya bertanya-tanya, siapa yang begitu sering menghubungi suaminya. Beberapa hari kemudian, Fikri mengenalkan Cika secara singkat pada rekan kerjanya, seorang wanita bernama Reni. Perempuan itu cantik dengan rambut sebahu, gaya berpakaian elegan, dan tutur kata yang manis. Ini Reni, staf baru di kantorku. Dia banyak bantu aku akhir-akhir ini, kata Fikri sambil memperkenalkan mereka di sebuah acara kantor. Cika tersenyum sopan, menjabat tangan Reni. Senang bertemu denganmu. Reni tersenyum ramah. Saya juga, Mbak Cika. Kak Fikri sering cerita tentang betapa perhatiannya Mbak sama keluarga. Saya jadi kagum. Kata-kata itu terdengar manis, tapi ada kilatan aneh di mata Reni yang sekilas ditangkap Cika. Namun, Cika menepis pikiran buruk itu. Ia berusaha berpikir positif, toh Reni hanyalah rekan kerja. Malam itu, di rumah, Cika kembali merenung. Ia ingin sekali percaya bahwa semua baik-baik saja. Tapi entah mengapa, ada rasa ganjil yang sulit diabaikan. Ia memandang Fikri yang sedang sibuk dengan ponselnya. Mas, boleh aku tanya sesuatu? HM? Apa? Sahut Fikri tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Kamu sering sekali sibuk akhir-akhir ini. Aku takut merepotkan. Aku hanya ingin tahu, apakah aku sudah cukup jadi istri yang baik untukmu? Fikri mendongak, menatapnya sebentar. Kamu istri yang baik, Cik. Jangan berpikir aneh-aneh. Aku hanya sibuk kerja. Semua ini juga untuk masa depan kita. Jawaban itu menenangkan, tapi juga terasa hambar. Cika tersenyum samar, lalu mengangguk. Baik, Mas. Aku percaya. Namun jauh di dalam hatinya, benih-benih resah mulai tumbuh, meski ia berusaha menyangkalnya. Pagi itu matahari bersinar hangat, menembus tirai tipis di kamar Cika. Ia terbangun lebih awal, seperti biasanya. Meski tubuhnya mulai terasa berat karena kandungan yang sudah memasuki bulan ke-7, ia berusaha tetap bangun lebih cepat agar bisa menyiapkan sarapan untuk Fikri. Dengan perlahan, Cika menurunkan kakinya dari ranjang. Ia berhenti sebentar, tangannya mengelus perutnya yang sudah membuncit. Selamat pagi, Nak. Semoga kamu sehat di dalam sana, bisiknya sambil tersenyum. Ia kemudian berjalan ke dapur. Setiap langkah terasa tidak seleluasa dulu, tapi ia tidak pernah mengeluh. Baginya, melayani suami dan menjaga anak dalam kandungannya adalah kebahagiaan. Tangannya cekatan memotong sayur, menggoreng tempe, dan menanak nasi. Sesekali, ia harus berhenti karena rasa mual masih kerap datang tiba-tiba. Fikri keluar kamar dengan wajah mengantuk, dasi sudah melingkar di leher, kemeja putih rapi. Cik, mana kopi? Suaranya terdengar agak tergesa. Cika langsung menghampiri meja makan sambil membawa cangkir hangat. Ini, Mas. Aku bikin yang tanpa gula, biar lebih sehat. Kamu sarapan dulu sebelum ke kantor ya. Fikri meneguk kopinya sambil membuka ponsel. Jemarinya sibuk mengetik, pandangan matanya tidak terlepas dari layar. Cika duduk di seberang, menatapnya dengan penuh perhatian. Mas, besok jadwal kontrol ke dokter. Kamu bisa ikut, kan? Tanyanya pelan, penuh harap. Fikri berhenti sebentar, mengangkat pandangan, lalu menarik napas. Aduh, Cik, kayaknya aku nggak bisa.
Ada meeting penting. Kamu sama ibu aja, ya? Aku janji, kalau ada waktu longgar aku ikut. Hati Chika merosot. Ia begitu ingin suaminya hadir, setidaknya sekali lagi mendampingi. Tapi ia menahan diri agar tidak menuntut terlalu banyak. Baik, Mas. Aku sama ibu saja, jawabnya dengan senyum tipis. Setelah sarapan, Fikri pamit dengan terburu-buru. Aku pergi dulu. Jangan lupa istirahat. Jangan kebanyakan kerja rumah. Ingat janinnya. Chika mengangguk sambil melambaikan tangan. Pintu menutup, dan rumah itu kembali sunyi. Ia berjalan pelan ke ruang tengah, lalu duduk sambil menghela napas panjang. Hari-hari Chika lebih banyak diisi sendirian. Ia membaca buku tentang kehamilan, menulis di buku catatan kecil tentang perkembangan bayinya, atau sekadar duduk di teras memandangi jalanan. Sesekali, ibunya datang menjenguk membawa makanan. Chika, kamu makin pucat saja. Kamu sering pusing? Tanya ibunya dengan wajah khawatir. Kadang, Bu. Tapi nggak apa-apa. Mungkin karena aku sering sendiri, jadi rasanya lebih berat. Jawab Chika jujur. Sang ibu mengelus pundaknya lembut. Kamu harus banyak cerita ke ibu. Jangan dipendam sendiri. Fikri itu memang sibuk. Tapi kamu jangan sampai merasa sendiri. Anakmu butuh ibunya kuat. Kata-kata itu membuat Chika menahan air mata. Ia berusaha tegar, tapi kenyataannya, ia sering merasa kesepian. Malam hari, ketika hujan turun deras, Chika duduk di sofa sambil memeluk guling. Fikri belum juga pulang. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Pesan yang ia kirim hanya dibalas singkat, masih ada urusan, jangan tunggu. Ia menatap layar ponsel lama sekali, lalu meletakkannya di meja. Tangannya kembali mengusap perut. Nak, ayahmu sibuk sekali. Semoga dia ingat kalau kita juga menunggu di rumah. Hatinya terasa sakit, tapi ia tidak berani marah. Ia terlalu takut kehilangan keharmonisan rumah tangga yang sudah ia bangun dengan penuh cinta. Beberapa minggu kemudian, Chika datang kontrol ke rumah sakit ditemani ibunya. Dokter mengatakan perkembangan bayi sehat, namun Chika harus banyak istirahat. Kamu kurang tidur. Jaga asupan makanan. Jangan terlalu banyak pikiran. Pesan dokter. Dalam perjalanan pulang, ibunya menggenggam tangan Chika. Nak, ibu lihat kamu sering gelisah. Kamu jangan sungkan bicara pada Fikri. Katakan kalau kamu butuh dia. Jangan hanya diam. Chika tersenyum getir. Aku takut kalau aku bicara, malah dianggap rewel. Bu, aku cuma ingin rumah tangga ini baik-baik saja. Sang ibu terdiam, hatinya perih melihat anaknya terlalu menahan diri. Di rumah, malam itu, Fikri pulang agak lebih awal. Chika menyambut dengan riang, meski tubuhnya lelah. Mas, dokter bilang bayinya sehat. Aku senang sekali. Syukurlah, jawab Fikri singkat, lalu duduk membuka laptop. Aku harus siapkan presentasi besok. Chika menatapnya sejenak. Ia ingin bercerita banyak, tentang rasa sakit punggung, tentang ketakutan menjelang persalinan, tentang mimpinya menjadi ibu. Tapi semua ia telan kembali, karena suaminya sibuk. Ia masuk kamar, duduk di tepi ranjang, lalu menulis di buku catatannya, hari ini aku ingin sekali bercerita pada Fikri. Tapi aku tahu, mungkin dia terlalu lelah. Semoga suatu hari nanti dia bisa lebih sering ada di sampingku. Malam itu hujan turun deras. Di dalam rumah, Chika duduk di ruang tengah sambil memeluk bantal. Suaminya, Fikri, baru saja pulang, tapi bukannya menyapanya. Ia malah langsung duduk di kursi dengan ponsel di tangan. Jemarinya sibuk mengetik. Wajahnya sesekali menampakkan senyum samar, seolah menikmati percakapan yang berlangsung di layar kecil itu. Chika hanya diam. Matanya mengikuti setiap ekspresi kecil di wajah suaminya. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Perutnya yang semakin membesar bergerak. Bayi dalam kandungan seperti ikut merasakan resah ibunya. Mas, kamu capek? Aku bikinin teh hangat ya? Suara Chika memecah keheningan. Fikri mengangguk tanpa menoleh. Iya, boleh. Chika berdiri perlahan, berjalan ke dapur, menyiapkan teh. Saat kembali, ia mendapati Fikri masih sibuk dengan ponselnya. Ini, Mas, katanya sambil meletakkan cangkir di meja. Terima kasih, jawab Fikri singkat,
lalu kembali menatap layar. Cika duduk di sampingnya. Mas, besok aku ada senam hamil di klinik. Katanya bagus buat persiapan melahirkan. Kamu bisa temani aku. Fikri menutup ponselnya sebentar, menatap Cika, lalu menghela napas. Cik, aku besok ada kerjaan. Kamu sama ibu saja, ya? Senyum di wajah Cika meredup. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Baik, Mas. Suasana kembali hening. Fikri meneguk tehnya, lalu bangkit menuju kamar sambil berkata, aku harus baca laporan. Kamu tidur duluan aja. Cika menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu kamar. Ia merasa jarak di antara mereka semakin lebar. Bukan hanya fisik, tapi juga hati. Keesokan harinya, setelah senam hamil, Cika melihat para suami lain antusias menemani istrinya. Ada yang mengelus perut pasangannya, ada yang membantu gerakan senam, ada pula yang sibuk mengambil foto. Hatinya perih melihat semua itu. Ia mencoba tersenyum, tapi dalam hati ia berbisik, andai Fikri ada di sini. Sepulang dari klinik, Cika mencoba menghubungi Fikri. Teleponnya berdering lama, tidak diangkat. Pesan singkat hanya dibalas dengan, lagi sibuk, nanti aku kabari. Sore hari, ketika Fikri pulang, ia membawa aroma parfum asing yang tidak biasa. Cika menangkapnya, tapi ia memilih diam. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Mas, kamu tadi dari mana? Tanyanya hati-hati. Dari kantor. Kenapa? Jawab Fikri cepat sambil melepas jasnya. Bau parfumnya beda. Biasanya kan wangi kamu lebih lembut, ujar Cika lirih. Fikri tertegun sejenak, lalu tersenyum kaku. Oh, mungkin dari ruang meeting. Tadi ada staf yang pakai parfum kuat sekali, jadi nempel. Cika hanya mengangguk, meski hatinya masih gelisah. Hari-hari berikutnya, Fikri semakin sering pulang larut. Ia selalu punya alasan. Rapat mendadak, proyek besar, klien penting. Cika berusaha percaya, tapi ia merasakan kehadiran orang ketiga di antara mereka. Suatu malam, saat Fikri tertidur, ponselnya berbunyi. Cika sempat melihat sekilas nama pengirim pesan, Reni. Ia terdiam, tubuhnya membeku. Tangannya gatal ingin membuka, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin membuat masalah tanpa tahu kebenaran. Esoknya, Cika berusaha bicara. Mas, siapa Reni itu? Yang kamu kenalkan tempo hari di acara kantor. Oh, dia staf baru. Kenapa? Jawab Fikri datar sambil mengenakan dasi. Aku lihat dia sering hubungi kamu. Apa pekerjaannya memang harus sampai malam? Tanya Cika. Suaranya pelan namun penuh rasa ingin tahu. Fikri berhenti sebentar, menatap Cika dengan tatapan yang sulit ditebak. Cik, jangan berpikir macam-macam. Dia memang sering bantu aku. Itu saja. Kamu jangan cemburu sama kerjaan. Cika menelan ludah. Aku bukan cemburu, Mas. Aku hanya merasa kamu makin jauh dari aku. Fikri tersenyum tipis, lalu menepuk bahu istrinya. Aku sibuk untuk kita. Jangan khawatir. Tapi ucapan itu tidak menghapus kegelisahan di hati Cika. Malam-malam berikutnya semakin sepi. Fikri lebih sering tertawa kecil di depan ponselnya daripada mengobrol dengan istrinya. Cika sering terbangun di malam hari, menatap langit-langit kamar, lalu menuliskan isi hatinya di buku catatan kecil. Aku merasa seperti hidup dengan bayangan. Fikri ada di sini, tapi hatinya entah di mana. Aku takut kehilangan dia, tapi aku juga takut kehilangan diriku sendiri. Hingga suatu sore, Cika tanpa sengaja mendengar percakapan Fikri di telepon. Ya, Ren, besok kita bisa atur lagi. Aku usahakan selesai lebih cepat. Kamu tenang saja, aku yang atur. Nama itu lagi, Reni. Cika berdiri terpaku di balik pintu kamar. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin masuk dan bertanya, tapi kakinya lemas. Air matanya jatuh begitu saja. Ia kembali ke kamarnya, menutup wajah dengan bantal, berusaha menahan suara tangis. Perutnya bergerak, bayi dalam kandungan menendang seolah ingin menenangkannya. Cika mengelusnya sambil berbisik. Nak, maafkan ibu. Ibu harus kuat, demi kamu. Pagi itu langit mendung. Udara lembab terasa menekan, membuat napas Cika lebih berat dari biasanya.
Kandungannya sudah memasuki bulan ke-8. Perutnya kian membesar, langkahnya semakin lambat. Ia bangun dengan tubuh yang terasa pegal, punggung sakit, namun wajahnya tetap berusaha menampilkan senyum ketika keluar kamar. Di meja makan, Fikri sudah duduk dengan kemeja rapi. Ponselnya tergeletak di samping piring, layar terus menyala oleh pesan masuk. Jemari Fikri sesekali mengetik cepat. Bibirnya menyunggingkan senyum samar. "Mas, aku bikin bubur ayam. Biar gampang dimakan," ucap Cika sambil meletakkan mangkuk di hadapan suaminya. "Oh iya, makasih," jawab Fikri singkat. Pandangannya hanya sebentar menatap makanan, lalu kembali ke ponsel. Cika duduk perlahan di kursi seberang. Matanya memperhatikan wajah suaminya yang tampak lebih hidup setiap kali menatap layar ponsel. Hatinya sakit, tapi ia berusaha menahan. "Mas," suara Cika pelan, "dokter bilang aku harus lebih banyak ditemani. Kalau bisa, ada yang ajak jalan pagi. Katanya bagus untuk persalinan." Fikri berhenti sebentar, menoleh sekilas, lalu meneguk buburnya. "Aku sibuk, Cik. Kamu sama ibu aja jalan-jalannya. Lagian rumah sakit dekat, gak usah khawatir." Jawaban itu membuat dada Cika terasa sesak. Ia menunduk, mengelus perutnya yang bergerak pelan. "Baik, Mas." Suasana meja makan menjadi hening. Hanya suara sendok yang beradu dengan mangkuk. Setelah selesai, Fikri bangkit. "Aku berangkat dulu. Jangan lupa minum vitamin. Jangan terlalu banyak pikiran." Cika menatap punggung suaminya yang semakin menjauh. Pintu menutup, meninggalkan keheningan yang menyesakan. Hari-hari terasa panjang. Cika lebih sering duduk di teras, memandangi jalanan, berharap ada kabar baik dari Fikri. Namun yang sering datang hanyalah pesan singkat, "Lagi meeting," atau "Nanti pulang malam." Kadang, ia melihat status media sosial yang samar-samar menunjukkan Fikri sedang di luar. Ada foto restoran mewah, ada pemandangan tempat hiburan. Hatinya bergetar setiap kali melihatnya. Ia tahu Fikri tidak sendiri, tapi ia tidak punya keberanian untuk bertanya lebih jauh. Suatu sore, ibunya datang membawa sup hangat. "Cika, wajahmu pucat sekali. Kamu kurang tidur, ya?" Cika menggeleng sambil tersenyum lemah. "Aku baik-baik saja, Bu. Hanya sering kepikiran." Sang ibu duduk di sampingnya, menggenggam tangan putrinya erat. "Nak, ibu tahu kamu banyak menahan. Kamu harus jaga diri, jangan sampai jatuh sakit. Anakmu butuh ibunya kuat." Cika menunduk, air matanya menetes. "Aku takut, Bu. Aku takut sendirian." Sang ibu menarik tubuh Cika dalam pelukan. "Kamu tidak sendirian. Ada ibu. Ada bayi ini. Kamu hanya perlu lebih berani. Jangan diam saja kalau hatimu terluka." Pelukan itu membuat Cika sedikit tenang, meski luka di hatinya tetap ada. Malam hari, Fikri pulang larut. Parfum asing kembali menempel di tubuhnya. Cika mencoba menyambut. "Mas, kamu sudah makan? Aku masih simpan lauk di dapur." "Sudah. Aku makan di luar tadi," jawab Fikri cepat sambil menaruh tas kerja. "Mas makan sama siapa?" tanya Cika dengan suara bergetar. Fikri menoleh, tatapannya tajam. "Cik, tolong jangan tanya hal-hal seperti itu. Aku capek. Jangan bikin suasana tambah berat." Cika terdiam. Bibirnya ingin bicara, tapi ia menelan semua kata. Ia hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Fikri masuk kamar, menutup pintu. Cika duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah gelap. Tangannya mengelus perut. "Nak, sabar ya. Kita cuma punya satu sama lain sekarang." Beberapa hari kemudian, saat Fikri sedang mandi, ponselnya berbunyi di meja. Layar menyala, nama Reni muncul jelas. Cika menatapnya, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin mengambil, ingin tahu isi pesannya. Tapi tangannya gemetar, hatinya terlalu rapuh untuk melihat kenyataan. Ia mundur, memilih diam, meski rasa perih membakar dadanya. Malam itu, setelah Fikri tertidur, Cika menulis lagi di buku catatan kecilnya. "Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku ingin marah, ingin menuntut, tapi aku takut semuanya hancur. Aku hanya bisa diam, menunggu,
Berharap suatu hari Mas Fikri sadar bahwa aku di sini menunggu. Bahwa aku butuh dia, lebih dari apapun. Hari itu matahari terik. Udara panas menyengat. Cika duduk di ruang tamu dengan kipas kecil di tangannya. Perutnya kian membesar, membuat tubuhnya cepat lelah. Ia menatap jam dinding yang terus berdetak pelan. Sudah hampir jam 3 sore, tapi Fikri belum juga memberi kabar. Ia mencoba menelepon, namun panggilan hanya berdering lalu mati. Pesan yang ia kirim tak dibalas. Hatinya kembali resah. Ia tahu suaminya sibuk, tapi sejak beberapa bulan terakhir, kata sibuk seperti selimut tipis yang menutupi sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan rumah. Cika melongok lewat jendela. Seorang kurir berdiri dengan paket di tangannya. Paket, Bu. Atas nama Fikri. Cika membuka pintu, menerima bungkusan rapi itu. Kotak kecil dengan pita elegan. Hatinya bertanya-tanya, apakah ini untukku? Mungkin Mas ingin memberi kejutan? Namun ketika ia membuka label pengirim, matanya membelalak. Nama yang tertera jelas, Reni. Tangannya gemetar. Ia menaruh paket itu di meja, memandanginya lama. Ingin rasanya ia membuka, tapi ia tahu itu bukan ditujukan untuknya. Air mata menetes pelan. Sore itu, saat Fikri pulang, ia melihat kotak masih di meja. Wajahnya seketika berubah. Kenapa ini kamu buka? Suaranya meninggi. Aku tidak buka, Mas. Kurir yang antar, aku hanya terima. Jawab Cika dengan suara bergetar. Fikri mendekat, mengambil kotak itu cepat, seolah takut ada yang melihat lebih lama. Ini, barang kantor. Jangan tanya macam-macam. Cika menatapnya, mencoba membaca raut wajahnya. Dari Reni? Tanyanya lirih. Wajah Fikri menegang. Cika, tolonglah. Jangan terus curiga. Aku capek. Cika menggigit bibirnya, menahan isak yang hampir pecah. Ia tak ingin berdebat, takut makin memperburuk keadaan. Ia hanya diam, membiarkan Fikri masuk kamar dengan kotak itu. Malamnya, Cika tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit, tangannya mengelus perut. Nak, apa ibu salah? Kenapa ayahmu seperti bukan milik kita lagi? Hari-hari berikutnya semakin mempertegas ketakutannya. Fikri semakin sering pergi tanpa penjelasan jelas. Kadang ia berkata ada meeting di luar kota, kadang bilang ada proyek urgent. Tapi Cika sering mendapati jejak samar. Parfum asing, senyum aneh di wajah suaminya, dan kini sebuah paket dari nama yang terus menghantui, Reni. Puncaknya terjadi ketika Cika menemani ibunya ke pasar. Saat melewati kafe di pinggir jalan, matanya tak sengaja menangkap sosok Fikri. Ia duduk di sudut ruangan, bersama seorang wanita muda berpenampilan anggun. Rambut hitam terurai, wajah cantik, senyum menawan. Reni. Cika berhenti seketika. Jantungnya berdetak keras, kakinya lemas. Ia hampir terjatuh jika tidak ditopang ibunya. Cika, ada apa? Tanya ibunya panik. Cika cepat-cepat berpaling, pura-pura tak melihat. Enggak, Bu. Aku hanya pusing sebentar. Namun hatinya remuk. Ia ingin masuk, ingin menegur, tapi ia tak punya tenaga. Ia hanya bisa berjalan menjauh, menahan air mata yang terus mengalir. Malamnya, Cika memberanikan diri bicara. Mas, aku tadi lihat kamu di kafe. Fikri menoleh dengan kaget. Kafe mana? Kafe dekat pasar. Kamu sama Reni. Wajah Fikri berubah, tapi ia cepat menguasai diri. Itu urusan kerjaan. Aku harus temui dia di luar. Jangan salah paham. Cika menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kerjaan apa yang butuh senyum-senyum manis begitu, Mas? Fikri terdiam. Matanya tajam, nadanya dingin. Cik, kalau kamu terus begini, aku bisa stres. Aku kerja keras untuk kita, tapi kamu malah nuduh yang enggak-enggak. Cika menunduk, suaranya parau. Aku bukan nuduh, Mas. Aku hanya takut kehilangan kamu. Ucapan itu menggantung di udara. Fikri memilih diam, lalu masuk kamar, meninggalkan Cika sendirian di ruang tengah dengan air mata yang terus jatuh. Di buku catatan kecilnya malam itu, Cika menulis dengan tinta bergetar. Hari ini aku melihatnya sendiri. Aku tahu Mas Fikri menyayanginya.
Tapi kenapa dia tega? Kenapa di saat aku menunggu kelahiran anak kami, dia justru memilih wanita lain? Aku ingin kuat, tapi setiap hari rasanya aku makin hancur. Hari-hari semakin berat bagi Chika. Kandungannya sudah memasuki bulan ke-9, tubuhnya terasa semakin lemah. Setiap langkah menjadi perjuangan. Malam-malamnya dipenuhi rasa sakit di pinggang, perut yang kian menekan, dan kegelisahan yang tak pernah reda. Ia berusaha menahan, tidak banyak mengeluh. Setiap pagi masih menyiapkan sarapan untuk Fikri, meski sering ditinggalkan begitu saja. Suatu pagi, Chika bangun lebih awal. Ia menyiapkan nasi goreng sederhana. Harapannya, meski kecil, Fikri bisa menyantapnya sebelum berangkat. Ketika Fikri keluar kamar dengan kemeja rapi, Chika menyodorkan piring itu. "Mas, aku bikin nasi goreng. Coba dimakan sebentar, ya?" Namun Fikri hanya menatap jam tangannya. "Aku buru-buru, Cik. Ada janji meeting pagi-pagi." Chika memaksa senyum. "Sebentar saja, Mas. Kamu belum sarapan dari kemarin. Aku khawatir." Fikri menghela napas, menarik kursi dengan kasar. Ia duduk, menyuap 1 sendok, lalu berdiri lagi. "Sudah, ya. Aku pergi dulu." Pintu menutup dengan cepat. Chika menatap piring yang masih penuh. Matanya berkaca-kaca. Ia duduk pelan, meraba perutnya. "Nak, sabar ya. Ibu masih bisa bertahan." Siang itu, ibunya datang dengan membawa tas besar berisi buah dan sup. "Chika, kamu harus lebih banyak makan. Wajahmu pucat sekali." Chika berusaha tersenyum. "Aku makan, Bu. Hanya kadang gak nafsu." Ibunya menatap tajam. "Atau kamu terlalu banyak mikirin Fikri?" Chika terdiam. Ia tidak ingin ibunya ikut larut dalam luka. Tapi air matanya menetes sendiri. Sang ibu menghela napas panjang, lalu duduk di sampingnya. "Nak, kamu harus berani bicara. Jangan hanya diam. Kamu yang bawa anak ini, kamu yang berjuang. Kalau suamimu lupa tanggung jawab, kamu jangan diam terus." Chika menggenggam tangan ibunya. "Aku takut, Bu. Aku takut kalau aku bicara, semua hancur." Ibunya mengusap bahu putrinya. "Yang hancur itu justru kamu kalau terus diperlakukan begini. Kamu bukan perempuan lemah, Chika. Kamu hanya terlalu mencintai." Kalimat itu menancap dalam di hati Chika. Malamnya, ketika Chika hendak tidur, ia mendengar suara Fikri berbicara di telepon dari ruang tamu. Suaranya lembut, penuh tawa, sesuatu yang sudah lama tidak ia dengar ditujukan kepadanya. "Aku kangen juga." "Iya, nanti kita atur lagi. Kamu tenang aja, aku yang urus semua." Chika berdiri di balik pintu, tubuhnya gemetar. Ia tahu itu suara yang bukan untuknya. Hatinya seperti diremas. Ketika Fikri masuk kamar, Chika pura-pura tidur. Namun dadanya naik turun. Matanya panas menahan tangis. Beberapa hari kemudian, luka itu makin jelas ketika Chika harus ke rumah sakit untuk kontrol. Ia berharap Fikri menemani, tapi jawaban suaminya hanya singkat. "Aku ada meeting. Kamu bisa sama ibu, kan?" Chika mengangguk pelan, meski hatinya remuk. Ia duduk di kursi roda yang didorong ibunya, melihat pasangan-pasangan lain yang bersama. Suami mereka menggenggam tangan istri, mengusap perut, tersenyum bahagia. Air matanya menetes tanpa ia sadari. "Bu, kenapa nasibku begini?" bisiknya lirih. Ibunya berhenti, menunduk menatap putrinya. "Karena kamu terlalu sabar, Nak. Tapi sabar juga ada batasnya. Jangan biarkan dirimu habis hanya karena cinta yang salah tempat." Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Chika harus lebih banyak istirahat. Dokter menegaskan, ibu harus dijaga. Kondisi janin baik, tapi ibu terlalu stres. Itu bisa berpengaruh. Kalimat itu menancap di telinga Chika. Ia sadar, jika ia terus begini, bukan hanya dirinya yang terluka, tapi juga bayi di dalam kandungan. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tamu. Di pangkuannya, buku catatan kecil yang sudah penuh dengan tulisan tangisannya selama ini. Ia membuka halaman terakhir dan menulis dengan tangan bergetar. "Aku hampir sampai di batas. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Tapi satu hal yang pasti, jika aku terus diam,
Aku yang akan hancur. Aku harus memilih, meski aku takut. Suara pintu terbuka. Fikri baru pulang. Wajahnya segar, aroma parfum mewah menempel di tubuhnya. Ia meletakkan tas, lalu langsung masuk kamar tanpa menoleh. Cika menutup bukunya, memandang punggung itu lama. Dalam hatinya, luka semakin dalam, tapi di balik luka itu perlahan tumbuh tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari itu langit mendung. Seolah alam ikut merasakan beratnya beban yang dipikul Cika. Ia duduk di kursi goyang di teras rumah, tangannya tak lepas mengelus perut yang sudah begitu besar. Nafasnya berat, keringat dingin membasahi pelipis meski udara tak terlalu panas. Ia mencoba mengatur napas, membuang pikiran yang terus menghantuinya. Namun bayangan itu selalu datang. Fikri duduk bersama Reni di kafe, senyum yang dulu hanya miliknya kini jatuh ke tangan wanita lain. Seakan mimpi buruk, bayangan itu makin jelas beberapa hari lalu ketika ia menerima pesan tak dikenal di ponselnya. Mbak, sebaiknya jangan terlalu berharap sama suami Mbak. Dia sekarang lebih banyak sama aku. Pesan itu disertai foto. Fikri dan Reni berdiri di depan sebuah hotel, tangan mereka hampir saling menggenggam. Cika gemetar saat melihatnya. Ia ingin membuang ponsel, tapi tangannya tak mampu. Ia ingin percaya itu bohong, tapi hatinya sudah lelah menyangkal. Malamnya, ia mencoba bertanya dengan nada hati-hati. Mas, hari itu kamu di hotel? Fikri yang sedang membuka laptop menoleh sebentar. Hotel mana? Yang dekat stasiun. Aku dapat kabar. Fikri menutup laptopnya agak keras. Cika, kamu ini kenapa sih? Semua yang aku lakukan kamu curigai. Aku kerja, ketemu orang penting, kamu pikir main-main. Air mata Cika jatuh begitu saja. Aku hanya ingin tahu. Mas, aku takut. Fikri berdiri, menatapnya dingin. Kalau kamu nggak bisa percaya sama aku, untuk apa kita terus begini? Ucapan itu menancap seperti pisau. Cika menunduk, tubuhnya bergetar. Ia ingin berteriak, ingin marah, tapi suara itu tertahan di kerongkongan. Hari-hari berikutnya semakin nyata memperlihatkan siapa Reni. Ketika Cika bersama ibunya di pasar, mereka berpapasan. Reni mengenakan gaun sederhana namun tetap terlihat anggun. Ia berhenti, tersenyum tipis pada Cika, lalu menatap perutnya lama. Wah, Mbak Cika. Perutnya besar sekali. Semoga lahirannya lancar, ya? Cika terdiam, menelan ludah. Nada itu terdengar sopan, tapi matanya memancarkan kemenangan. Ibunya langsung meremas tangan Cika, memberi kekuatan agar tidak jatuh. Ayo, nak, kita jalan. Reni hanya melirik lalu pergi dengan langkah ringan, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya tak peduli pada luka yang ia buat. Malamnya, Cika menangis di kamar. Bu, kenapa aku harus menghadapi semua ini? Ibunya memeluknya erat. Karena kamu terlalu baik, nak. Tapi kamu harus kuat. Anakmu butuh kamu. Hari-hari menjelang kelahiran semakin terasa panjang. Cika sering merasakan kontraksi palsu. Pernah suatu malam ia merasa perutnya kencang sekali. Keringat dingin bercucuran. Ia mencoba memanggil Fikri yang sedang sibuk dengan ponselnya. Mas, aku sakit sekali. Namun Fikri hanya melirik sebentar. Minum air hangat saja. Jangan panik. Aku lagi ada urusan penting. Cika meringkuk di ranjang, menahan rasa sakit sendirian. Air matanya jatuh, bukan hanya karena sakit fisik, tapi juga karena hancurnya hatinya. Besoknya, ia duduk lama di ruang tamu, memandang pintu rumah. Dalam hati, ia berbisik, jika semua ini terus begini, aku tidak akan selamanya diam. Hari-hari terakhir menjelang kelahiran terasa seperti ujian terpanjang dalam hidup Cika. Tubuhnya semakin berat, langkahnya kian lambat. Setiap malam ia harus duduk bersandar di bantal-bantal besar agar bisa bernapas lega. Bayi dalam kandungan bergerak lebih sering, membuat tidurnya nyaris tak pernah nyenyak. Namun yang lebih menyakitkan dari semua rasa itu adalah kesepian. Fikri jarang sekali di rumah. Bahkan ketika pulang, ia hanya sebentar lalu sibuk dengan telepon atau pesan yang tak pernah berhenti. Sesekali senyumnya muncul, tapi bukan untuk Cika. Suatu sore, Cika duduk di kursi goyang di ruang tamu. Ibunya sedang di dapur menyiapkan makan malam. Dari celah jendela,
Ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sebuah mobil berhenti di ujung jalan. Dari dalamnya turun Fikri. Namun ia tidak sendiri. Reni melangkah keluar. Gaun sederhananya berkibar di terpa angin sore. Mereka berbicara sebentar di sisi mobil, lalu tertawa bersama. Cika menahan napas, berusaha tetap diam. Ia tahu, jika ia berdiri dan melihat lebih lama, hatinya akan runtuh berkeping-keping. Tapi ia tak sanggup memalingkan wajah. Reni kemudian menyentuh lengan Fikri. Sentuhan yang bagi Cika seperti tamparan. Hanya beberapa detik, tapi rasanya seperti pedang menusuk dadanya. Fikri akhirnya masuk rumah sendirian. Reni kembali ke mobil dan pergi. Saat pintu rumah terbuka, Cika cepat-cepat berpaling, berpura-pura sibuk merapikan selimut di pangkuannya. "Mas dari mana?" Suaranya parau, hampir tak terdengar. "Meeting." Jawaban singkat, tanpa menatap. Cika hanya mengangguk, meski hatinya penuh luka. Malam itu, ketika ia sudah berbaring, perutnya kembali kencang. Rasa sakit menyerang lebih kuat dari sebelumnya. Ia menggenggam sprei, menahan teriakan. "Mas, aku sakit," panggilnya lirih. Fikri yang sedang menatap layar ponsel hanya menghela napas. Napas dalam. "Itu biasa. Jangan lebay." Air mata Cika mengalir deras. Ia menggenggam perut, mencoba mengatur napas sendiri. Dalam batinnya ia berbisik, "Nak, maafkan ayahmu. Kau hanya punya ibu yang akan selalu bertahan untukmu." Hari-hari selanjutnya, bisikan tetangga mulai terdengar. Ada yang sengaja datang menengok dengan tatapan iba, ada pula yang berbisik di belakang punggungnya. Kasihan Cika, suaminya kelihatan sering sama perempuan lain. "Iya, aku pernah lihat mereka jalan bareng. Cantik sekali itu perempuan." Cika menunduk setiap kali melewati mereka. Ia berusaha kuat, tapi luka itu semakin dalam. Suatu pagi, ibunya menatapnya dengan sorot tajam. "Cika, kamu harus bersiap. Aku tidak mau kamu melahirkan dengan hati penuh luka. Kamu harus mulai berani berpikir, bagaimana nanti setelah anakmu lahir." Cika hanya diam. Ia tahu ibunya benar. Tapi di hatinya, cinta pada Fikri masih bersemayam, meski sudah dipenuhi duri. Malam itu, ia menulis lagi di buku catatannya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa terus bertahan. Tapi aku tahu, satu saat nanti, aku tidak boleh lagi hanya jadi korban. Untuk anakku, aku harus berdiri. Mungkin bukan sekarang, tapi aku tahu waktunya akan datang." Saat pena berhenti, air matanya membasahi halaman buku. Dan di luar kamar, Fikri masih sibuk dengan ponselnya, tertawa lirih, entah dengan siapa. Malam itu hujan turun deras. Angin mengetuk-ngetuk jendela rumah, suara guntur sesekali terdengar dari kejauhan. Cika terbangun dengan napas terengah. Rasa nyeri menusuk di perutnya, berbeda dari sebelumnya. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya begitu berat. "Ibu," panggilnya lirih. Ibunya segera masuk ke kamar, wajahnya panik. "Kenapa, Nak?" "Aku sakit sekali, Bu, perutku." Ibunya segera mendekat, meraba perut putrinya. Kontraksi. Mungkin sudah saatnya. Cika menggenggam tangan ibunya erat. Air matanya jatuh. "Bu, aku takut." "Jangan takut, Nak. Ibu ada di sini." Sementara itu, Fikri tidak ada di rumah. Ia sudah sejak sore pergi dengan alasan rapat mendadak. Ponselnya tak bisa dihubungi. Cika tahu, entah dengan siapa ia berada, tapi yang jelas bukan untuk dirinya. Rasa sakit semakin intens. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. Ibunya segera menyiapkan tas yang sudah sejak lama disiapkan untuk persalinan. "Nak, kita harus ke rumah sakit sekarang." Dengan terburu-buru, mereka keluar rumah. Hujan deras membasahi jalan, ibunya harus berjuang menghentikan taksi di tengah malam. Di dalam mobil, Cika meringis kesakitan, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. "Bu, jangan tinggalin aku." "Tidak, Nak. Ibu akan tetap di sini." Ibunya memeluk kepala Cika, berusaha menenangkan meski dirinya sendiri gemetar ketakutan. Di rumah sakit, perawat segera membawa Cika ke ruang bersalin. Dokter datang, memberi instruksi. "Ibu harus kuat. Pembukaan sudah mulai."
Cika menggigit bibir, menahan teriakan. Air matanya mengalir. Ia menoleh mencari sosok yang tak pernah datang. "Mas, kenapa kamu nggak ada?" bisiknya lirih. Jam terus bergulir. Setiap menit seperti pertempuran antara hidup dan mati. Ibunya menggenggam tangannya erat-erat, terus membisikkan doa. Ketika rasa sakit mencapai puncaknya, Cika berteriak, "Bu, aku nggak kuat." Ibunya ikut menangis, tapi tetap menguatkan. "Kamu bisa, Nak. Demi anakmu. Demi hidupmu." Akhirnya, tangisan bayi pecah di ruang itu. Suara yang begitu nyaring, memecah malam yang penuh luka. Cika terisak, lemas, tapi senyum samar muncul di wajahnya. "Anakku." Bayi mungil itu diletakkan di pelukannya. Tangannya gemetar menyentuh kulit lembut itu. Air matanya jatuh, bercampur dengan senyum yang penuh kelegaan. Namun di balik kebahagiaan itu, ada luka besar yang menganga. Fikri tak ada di sana. Bahkan untuk menyambut kehidupan baru yang seharusnya jadi kebahagiaan bersama. Sementara itu, jauh di tempat lain, Fikri dan Reni sedang duduk di sebuah restoran mewah. Mereka tertawa, menikmati makanan hangat, sama sekali tak sadar bahwa di rumah sakit seorang wanita berjuang antara hidup dan mati demi anaknya. Malam itu, Cika membuat janji dalam hati. Ia menatap bayi di pelukannya, lalu berbisik, "Mulai hari ini, kamu yang jadi alasan ibu bertahan. Kamu yang akan jadi saksi bahwa ibu tidak akan lagi diam. Suatu saat, ayahmu akan tahu, semua yang dia abaikan akan jadi penyesalan terbesarnya." Pagi itu matahari bersinar lembut, namun hati Cika masih kelam. Tubuhnya masih lemah setelah persalinan semalam. Namun ia terus berusaha membuka mata untuk menatap bayinya yang terlelap di boks kecil di samping ranjang rumah sakit. Suara tangisan bayi semalam masih terngiang di telinganya. Tangisan pertama yang sekaligus menjadi cambuk dan penghibur. Air mata bahagia bercampur dengan luka, karena sosok yang ia harapkan ada di sampingnya tidak pernah datang. Ibunya masih duduk di kursi dekat ranjang. Wajahnya letih tapi sorot matanya penuh kekuatan. "Bu," suara Cika serak. Ibunya segera mendekat. "Ya, Nak. Kalau nggak ada ibu, aku nggak tahu apa aku bisa bertahan." Ibunya menggenggam tangannya. "Kamu harus bertahan. Sekarang kamu punya alasan kuat. Anakmu ini butuh ibunya lebih dari siapapun." Air mata Cika kembali jatuh. Ia menoleh ke arah bayi itu. Senyumnya samar. "Iya, Bu. Aku akan bertahan untuk dia." Namun luka tetap menusuk saat ia melihat ponselnya di meja. Tak ada pesan, tak ada panggilan dari Fikri. Suami yang seharusnya mendampingi, bahkan sekadar menanyakan kabar, tidak peduli sedikitpun. Siang harinya, seorang perawat masuk untuk mengecek kondisi Cika dan bayinya. Perawat itu sempat bertanya, "Suaminya nggak datang, Bu?" Cika terdiam, wajahnya memerah. Ibunya yang menjawab, "Masih sibuk kerja." Perawat itu hanya mengangguk pelan, meski sorot matanya menyimpan tanda tanya. Sementara itu, di luar rumah sakit, Fikri justru sedang asyik berjalan bersama Reni di pusat perbelanjaan. Mereka tertawa, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Tidak ada sedikitpun bayangan bahwa di tempat lain, istrinya baru saja mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anaknya. Malam menjelang. Cika duduk bersandar, menatap bayi yang kini berada di gendongannya. Bayi itu menggeliat, matanya sesekali terbuka. Cika tersenyum samar, lalu berbisik, "Nak, meski ayahmu nggak ada di sini, kamu jangan merasa sendiri. Ibu akan selalu ada untukmu. Ibu janji, ibu akan kuat." Ibunya yang duduk di dekat jendela mendengar itu, lalu menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati ia berkata, "Anakku, semoga hatimu benar-benar kuat. Karena badai yang akan datang mungkin lebih besar." Beberapa hari kemudian, Cika diperbolehkan pulang. Ia membawa bayinya dengan penuh hati-hati, sementara ibunya membantu mengangkat tas. Rumah terasa asing saat ia masuk kembali. Tak ada dekorasi, tak ada sambutan. Fikri bahkan tidak ada di rumah. Cika menatap ruang tamu kosong itu lama sekali, kemudian melangkah ke kamar dengan tubuh masih lemah. Malamnya, Fikri baru pulang. Wajahnya tampak segar, seperti habis bersenang-senang. Saat masuk kamar dan melihat bayi di samping Cika, ia hanya berkata singkat, "Oh,
Sudah lahir ya? Cika menatapnya dengan mata sembab. Mas, aku hampir mati melahirkan anak ini. Aku butuh kamu. Tapi kamu nggak ada. Fikri menghela napas, lalu duduk di kursi. Aku kan kerja. Cik, jangan manja. Toh, kamu masih punya ibumu. Kalimat itu menusuk begitu dalam. Cika memeluk bayinya erat-erat, seolah ingin melindungi dari dinginnya sikap sang ayah. Dalam hati, ia berkata, baiklah, kalau ini yang kau pilih. Aku tidak akan selamanya diam. Akan tiba saatnya aku menunjukkan siapa sebenarnya yang kau abaikan. Dan malam itu, saat Fikri terlelap tanpa beban, Cika terjaga di samping bayinya. Ia menatap layar ponsel yang berisi catatan-catatan kecilnya. Catatan tentang setiap luka, setiap air mata, setiap kekecewaan. Semuanya ia simpan rapi. Bukan untuk mengingat, tapi untuk bersiap. Karena ia tahu, waktu akan datang ketika semua ini harus dibayar.